Assalamualaikum Ibu, saya Andi Fatahna dari mahasiswa Fakultas Kedokteran UIN Malang. Di sini saya nanti seperti yang sudah saya sampaikan hari sebelumnya ya Ibu, saya akan melakukan wawancara terkait persiapan Ibu, bagaimana kondisi kesehatan Ibu, apakah ada komorbid atau faktor risiko yang nanti bisa memberatkan selama Ibu menjalani berhaji yang insya Allah beberapa tahun ke depan ya. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Ibu Liatur Rohmah. Ibu Liatur Rohmah. Oh iya, nanti saya mohon bisa disampaikan apa yang saya tanyakan secara ringkas dan jelas, dan saya jamin data seperti ini terjamin kerahasiaannya dan cukup untuk dokumentasi terkait apa yang akan saya lakukan. Jadi mohon Ibu tidak ada yang ditutup-tutupi sehingga kita bisa melihat data yang ada di sini sesuai dengan sehari-hari. Itu ya Ibu. Maka Ibu bersedia? Bersedia. Ya. Jadi nanti di identitas keluarga Ibu ada nomor kakak dan lain sebagainya. Nanti juga minta tolong boleh ya saya mungkin memfoto kartu keluarga Ibu untuk melengkapi data. Boleh. Dengan Ibu Liatur Rohmah ya. Dengan nama kepala keluarganya Abdul Basit. Abdul Basit. Mungkin nomor HP nanti bisa juga di luar bisa, ya. bisa. Kemudian untuk demografi keluarga, dalam satu keluarga di rumah ini ada berapa orang ya? Sebenarnya ya ada 3 karena 2 anak saya tidak di rumah dan jarang pulang. Oh iya, kalau sadari ada 3. Tapi kalau secara keseluruhan 5 orang. ada 5. Ibu, suami saya, terus anak saya yang kecil. Yang terakhir. Iya, masih berumur 4 tahun. Yang pertama ada Bapak Abdul Basit, kemudian Ibu Liatur, terus yang anak yang kecil Amalia, dan 2 yang tidak di rumah karena satu di pondok dan satu sudah kuliah di luar kota. Dengan nama siapa? Nama yang pertama Afifah, yang kedua Dana. Afifah dan Dana. Jadi kalau Pak Abdul Basit sebagai kepala keluarga, Ibu sebagai ibu, dan 3 ini anak-anak kami anak kandung. Anak kandung ya, anak kandung. Berarti tadi yang pertama sudah kuliah. Sudah. Kuliah ya. Yang kedua SMA kelas 1. SMA kelas 1. Yang terakhir usianya masih PAUD 4 tahun. Agamanya Islam semua ya? Alhamdulillah Islam. Usianya berarti tadi 4 tahun. Kemudian yang SMA? Yang SMA sekitar kelahiran 2004 itu berapa? 16. Yang kuliah 21. Ibu sendiri? 43. 43. Kalau Bapak? 51. Selanjutnya untuk data genogram ini untuk mengetahui bagaimana kondisi kesehatan Ibu menurut keturunan. Jadi saya nanti minta untuk presidennya menyampaikan dari Ibu 3 ke atas. Jadi mungkin orang tua, kakek nenek dan kakek buyut gitu nih. Kalau dari Ibu sendiri tadi Ibu Liatur, saya DM Mas, tipe 2. DM tipe 2. Sudah sekitar 6 tahunan dari mulai tahun 2014. Nanti kalau tentunya saya akan lakukan lebih lanjut di selanjutnya ya. Kalau program ini saya minta untuk keterangan di orang tuanya. Kalau ke atas ibunya Ibu atas nama? Iya, ibu saya namanya Badriah. Bapak saya Yasin. Nah ini apakah ada? Kalau ibu saya itu meninggal usia 63 tahun karena komplikasi DM. Ya, terkena paru-parunya sama jantung sama ginjal. Terus kalau bapak saya itu sudah meninggal sekitar tahun 77. Menurut cerita ibu saya itu karena darah tinggi. Karena zaman bapak saya itu belum ada keterangan DM itu,
lek ngarani lek lorone wong ngono kuwi lara gendeng biyen itu ya Mas. Jadi tapi menurut ibu saya kalau hipertensi itu wis jelas sering dulu punya darah tinggi. Dari bapak saya. DM nggak punya nih kalau bapak nih. Kurang tahu ya Mas, mungkin juga ada tapi karena orang desa ya Mas ya belum ada pemeriksaan seperti saat ini yang lebih detail. Kemungkinan juga ada soalnya DM sendiri itu kan gandengannya darah tinggi, kolesterol sama DM. Iya. Itu ada kemungkinan juga seperti itu. Soalnya dari saya 4 bersaudara itu ternyata semuanya DM. Itu pas saudara laki-laki perempuan ya? Laki-laki perempuan, 2 perempuan, 2 laki-laki ke semuanya DM. Walaupun di usia yang berbeda-beda. Kalau bapak tadi meninggalnya di usia kira-kira ya sekitar 35 nih? Ya sekitar 40 lah. Kurang lebih 40 tahun ya. Kalau ke atasnya lagi bapak ibunya dari kalau ibunya Ibu Badriah ya, karena kan 2 orang ya Mas ya, Ibu Badriah punya bapak ibu. Kalau dari ibu itu kemungkinan punya DM juga. Kemungkinan Karena soalnya meninggalnya juga karena sakit komplikasi. Karena dulu kan belum terkenal seperti sekarang DM itu. Terus yang Mbah Kapungiku garwane Mbah Sukirah, namanya ibunya Badriah itu Sukirah, bapaknya Dolah. Mbah Dolah itu juga belum terlalu tua, meninggalnya juga karena sakit. Sakitnya belum terdeteksi karena dulu juga kan keterbatasan tenaga medis. Memang berarti kalau bisa dibilang kalau dari ibu ini memang berapa sudah ada penyakit penyerta nih, mesti dari atas-atasnya. Kelihatan dari saudaranya ibu Badriah itu tiga-tiganya DM semua. Namanya Mbah Kasturi, Mbah Jugi itu meninggalnya juga tidak terlalu tua. Jadi sekitar umur 50-an sudah meninggal juga karena komplikasi DM. Kalau dari Bapak Yasin? Kalau Bapak Yasin itu dari orang tuanya, bapaknya Pak Yasin itu meninggal juga masih muda. Juga tidak terdeteksi, saya kurang tahu ya, soalnya juga masih muda, mungkin juga karena sakit. Tapi kalau ibunya Bapak Yasin kayaknya tidak punya riwayat. Mungkin dari segi bapaknya. Namanya Mbah Husni sama Mbah Murtingah. Mbah Husni dan Mbah Murtingah. Ini Mbah Murtingah itu dia berumur panjang, meninggalnya karena tua. Tapi kalau Mbah Husni itu meninggalnya pada waktu masih muda, anak-anaknya seyatim kan masih muda gitu. Tapi dari saudara-saudaranya bapak itu tidak ada yang punya riwayat DM. Tapi darah tinggi semuanya punya hipertensi. Tapi kalau saudara bapak nggak ada yang DM. Itu tadi mungkin kemungkinan bapak itu tidak punya DM tapi punya darah tinggi. Ini kalau dari yang Ibu Sukirah sama Mbah Dolah ke atasnya itu masih ingat ya? Kalau namanya masih ingat, tapi kalau riwayat penyakitnya saya jelas tidak tahu. Ini Pak namanya mawon? Untuk dari Mbah Sukirah, namanya Sujina. Mbah Sujina. Ya, suaminya namanya Musri. Mbah Musri. Kalau dari Mbah Dolah, kakungnya jenenge Mbah Mangun. Sing putri siapa ya? Saya lupa kalau Mbah yang putri. Soalnya kalau kirim donga ya Mbah Mangun sekalian gitu. Nah, juga pun jauh ya. Ya, kalau Mbak Yasin itu Mbah Husni sama Mbah Murtingah. Kalau Mbah Husni kuwi bapaknya Pak Jidul Salam, ibunya enggak tahu karena kalau kirim donga ya Mbah Jidul Salam sekalian. Kalau Mbah Murtingah kuwi Mbah Kaji Sarengat ya sekalian, enggak roh istrinya namanya. Jadi kalau dilihat secara generalnya dulu memang penyakit penyertanya
kemungkinan besarnya ada DM sama hipertensi. Iya, dari kedua orang tua. Ini selanjutnya ini saya akan menanyakan beberapa fungsi keluarga, yaitu ada fungsi biologis, psikologis, ekonomi dan lain sebagainya. Jadi silahkan disampaikan nih Bu. Pertama dari fungsi biologis, riwayat penyakit ibu saat ini apa nih yang paling? Saya DM. DM nih tadi ya, DM tipe 2 tadi ya, sudah 4 tahunan ya. Nah, itu ya yang menyertai yang hipertensi, itu Ya, yang menyertai hipertensi. DM-nya ini nanti terkontrol nih Bu. Terkontrol. Setiap hari minum obat. Setiap hari minum obat dan setiap bulan juga kontrol. Sudah ada dokter yang menangani nih di sudah Tulungagung sendiri. Sudah Tulungagung sudah banyak nih untuk penyakit dalam. Kalau penyakit tadi hipertensi itu biasanya naik kalau ketika nopo. Saya itu kalau naik itu biasanya kalau marah, emosi. Ya. Mungkin marah atau mungkin gembira berlebihan juga kurang tahu ya Mas. Pokoknya pernah itu waktu saya marah itu sampai 200 gitu. Cuman saya juga nggak merasa ya apa nggak ngeliat apa gitu. Iya. Biasanya diketahui kalau sampai 200 itu biasanya kalau kita marah apa langsung dicek atau memang merasa kebetulan saya dicek di tensi yang pakai itu digital, itu ditanya perawatnya dengan nada yang kurang enak. Akhirnya saya marah. Ternyata tensi saya 200 langsung naik. Dan sebelumnya juga marah saja. Ya kata dokter akhirnya ibu ini karena emosi, tolong ya dijaga biar jangan marah-marah. Salah satunya juga mungkin ada kemungkinan seperti itu. Nah kalau pernah tadi mungkin memang DM sama hipertensi tadi ya. Kalau untuk tingkat mortalitas atau tingkat kematian dari keluarga tadi mungkin sudah disebutkan juga, memang berapa ada yang meninggal muda dengan penyakit hampir kebanyakan. Kakak saya yang pertama itu juga masih muda, meninggalnya sekitar 40 tahun. Kalau lewat pengobatan, kalau di Tulungagung ini apa ingat Bu nama obatnya? Ingat, karena setiap hari diminum. Kalau yang hipertensi atau DM dulu nih. Kalau yang DM saya itu mengkonsumsi sebelum makan itu glukodet 1 kali sehari pagi saja sebelum makan. Habis makan metformin sama akarbose. Akarbose metforminnya itu 3 kali sehari, glukodetnya 1. Itu yang DM. Kalau yang hipertensinya saya adalah oros. Ini dikonsumsi seberapa sering? 1 kali kalau ada malam hari saja. Berarti setiap hari sudah siap sedia obat hidung ya di rumah? Kadang ada alat oros, kadang amlodipin Mas itu kadang. Oh, ini buatan barengan ya? Tidak. Kadang kalau dokternya dikasih adalah ya saya minum adalah, kalau kadang dikasih amlodipin ya amlodipin gitu. Ya, selanjutnya kalau di keluarga itu ya saling terbuka ya, saling bercerita, saling kalau ada apa-apa bisa komunikasi dengan baik, walaupun jaraknya jauh bisa menghubungi via telepon gitu ya. Dan selama ini kalau ada masalah kecil kayak biasanya hal-hal kecil yang mungkin marah sedikit itu memang lumrah gitu, tapi tidak pernah sampai ada masalah gitu ya kalau di keluarga. Kalau di ekonomi yang menjadi tulang punggung keluarga itu suami ya. Nah, apunten kalau boleh tahu penghasilan per bulannya biasanya berapa? Kalau penghasilan per bulan ya karena saya juga bekerja ya Mas ya. Kalau saya juga bekerja ya, berarti sekali ibu kalian. Kalau saya ya berapa ya? Saya sekitar 4 jutaan lah kalau saya, kalau suami 6 juta lah. Jadi kalau rata-rata per bulan itu 10 juta nih. Ya. Terus yang menjadi tanggungan keluarga itu siapa saja?
Ya 3 Tiga anak. anak itu ya. Mungkin ada tambahan seperti biaya sekolah saudara atau siapa? Tidak. Mungkin ya, 3 anak itu. Oke. Kalau menurut Ibu sendiri, pendidikan di keluarga itu seberapa penting ya Bu, untuk Oh ya sangat penting sekali, apalagi di zaman sekarang ini kayak opol ya, kalau anak itu tidak berpendidikan. berarti memang teman-teman memang anggota keluarga itu memang didorong untuk selalu Didorong untuk selalu berprogres itu ya. mencari ilmu. Iya. Dan kalau di keagamaan ini di keluarga itu memang rutin ya, biasanya kayak kalau salat ya salat berjamaah, kemudian melakukan rutinan biasa itu ya. Iya. Kalau hubungan dengan lingkungan sekitar, tetangga itu Baik, enggak, alhamdulillah lingkungan kami lingkungan yang cukup religius ya. iya. Ya biasa. Ya umumnya orang bersosialisasi, kita bukan orang yang antisosial juga bukan. Ya kita cukup aktif lah di masyarakat. Jadi sering ya ada acara kayak bareng dengan tetangga. Ya sering sekali. Kalau di keluarga sendiri selain ibu itu apakah ada dan memang dan kalau mungkin dirutinkan selama sebulan itu apakah memang setiap bulan itu rutin cek kesehatan ibu? Kalau kami setahun sekali mesti medical check up. Oh iya, rutin sekali. Jadi kayak DM, hipertensi, terus kolesterol, bayi kami suami itu terdeteksi, kita tahu. Saya sudah dikasih tahu tentang DM itu sudah 12 tahun yang lalu, itu sudah ketika periksa gitu gula darah saya kok sedikit naik dari 100-102 gitu. Oh ini ada kecenderungan DM, itu sudah terdeteksi. Jadi ya alhamdulillah walaupun saya itu DM, saya belum pernah ambruk istilahnya cara orang dia nih. Karena memang sudah dicegah antisipasi, walaupun akhirnya terkena juga, tapi kan alhamdulillah tetap fit. Bisa diminimalisir ya. Iya. Kalau sehari-hari biasanya itu menu makannya seperti apa itu? Ya biasa saja, kita biasa hidup sederhana ya, tahu tempe, nasi, sayur, ya segitu. Yang penting ada lauk, ada karbohidratnya, ada buahnya gitu ya. Kalau berolahraga itu biasanya rutinnya berapa hari sekali? Dulu ya Mas, itu ya masih ada senam di depan rumah seminggu sekali. Terus apa ya, sepeda goes seminggu sekali. Itu karena akhir-akhir ini saya punggung saya agak sakit, jadi saya istirahat dulu. Tapi memang biasanya minimal 1 minggu pasti. 1 minggu lah pastilah pada sepedahan. Di hari libur, weekend, 1 minggu gitu ya. Kalau untuk kebersihan diri sendiri itu rutinnya biasanya 1 hari ya minimal 2 kali ya. Dan kalau di kebersihan lingkungan di rumahnya sendiri setiap hari ya. Hari menyapu, kalau apel ya 3 hari seminggu sekali, biasalah ya. Biasa gitu aja, enggak orang yang harus tiap hari ngepel, tidak ya, kita 3 hari sekali. Yang penting pastikan kalau kotor kelihatan banget, tapi kalau nyapu ya pagi sore. Kalau untuk menjaga, biasanya mungkin ada rutinan dari puskesmas atau apa untuk rutinan bersih dari pemerintah ya di perumahan ini. Dari lingkungan itu sering kita, karena depan rumah saya itu lapangan, itu sering potong rumput, bersih lingkungan, sering sekali di lingkungan kami itu bersih. Lingkungan kami itu dikelilingi oleh sawah dan masih banyak pohon-pohon, dan kita lumayan agak jauh dari jalan raya, jadi masih sehat lah. Masih burung-burung itu saja masih lestari di lingkungan rumah kami. Jadi pagi sama sore itu masih terdengar aura-aura di masih asri gitu ya.
tidak banyak polusi di lingkungan kami gitu ya. Alhamdulillah itu aja masih. Dan nanti saya juga minta izin ya Bu untuk melihat bagaimana denah rumahnya dari depan ke belakang. Untuk melihat tadi juga bagaimana kondisi dari rumah itu mendukung apa tidak untuk kebersihannya. Betul ya Bu. Dan kalau untuk akses menuju ke sarana kesehatan hal ini mungkin puskesmas atau dekat cuma sekitar 2 kilo dari puskesmas. Dari rumah sakit juga 2 kilo. Rumah sakit RSUD ISKA itu 2 kilo, dari puskesmas Kedungwaru ya 2 kilo. Dekat, dari dokter juga, dokter spesialis anak 1 kiloan lah, dekat nggak sampai 1 kilo. Spesialis dokter umum juga nggak ada 1 kilo, itu Pak Irnawan itu juga dekat. Alhamdulillah dari fasilitas kesehatan kita dekat. Iya, berarti tidak perlu takut ya kalau kemana-mana sudah ada banyak referensi untuk bisa didatangi dalam hal kesehatan. Ya, alhamdulillah. Ya. Nah, jadi mungkin begitu Ibu. Ya. Saya sampaikan terima kasih banyak Ibu atas informasinya. Mas, apa tadi namanya? Mas An'im ya. Atas kesediaannya untuk menyampaikan informasi yang dibutuhkan. Ini nanti datanya akan kami rekap untuk kepentingan tadi persiapan Ibu dalam hal meminimalisir terjadinya faktor risiko dan komorbid dalam persiapan Ibu nanti untuk berangkat ibadah haji di tahun Mas, doakan muka-muka sehat terus. Amin. Semoga naik haji. Amin, semoga tetap selalu sehat dan pandemi segera berlalu Mas. Amin. Soalnya di pending ini pada haji itu mundur. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama. Maaf, ini juga minta dokumentasi nih Ibu, foto berdua mungkin seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.